Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus, masih tetap bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif di ujian SNBT. Jadi topik kali ini adalah tentang pangkat. Soal pangkat adalah soal-soal yang keluar ya di SNBT tahun sebelumnya. Jadi coba langsung kita lihat soal nomor 1. Ya, di sini dibilang diketahui X berada di antara 0 dan 1. Ya, nilainya ya. Itu syarat yang pertama. Lanjut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti di sini ada nilai P dan Q ya. Masing-masing P dan Q ini ada dalam bentuk pangkat ya. Coba kita kerjakan dengan sifat-sifat perpangkatan ya. Berarti kita ambil sini P itu sama dengan X ya dikali X kuadrat dikuadratkan lagi dikali X pangkat 5 ya. Ini kita selesaikan dengan sifat-sifat pangkat. Kalau dia pangkat dalam pangkat itu kita kalikan ya. Berarti di sini X ya dikali X 2 kali 2 4 X pangkat 4 dikali X pangkat 5 ya. Kalau posisinya dikali dengan bilangan asli yang sama, ini X ini bilangannya sama ya. Kemudian kalau nggak ditulis ini adalah pangkat 1, maka kalau dikali pangkat kita jumlahkan ya. Berarti di sini X ya pangkat berapa? 1 tambah 4 5 tambah 5 pangkat 10 ya, maka nilai P adalah X pangkat 10. Coba kita cek nilai Q. Di sini ada nilai Q sama dengan ya X dalam kurung X pangkat 3 dipangkatkan 3 ya sama dengan ya. Berarti seperti biasa kita akan kalikan. Kalau dia pangkat dalam pangkat maka jadi X kali X pangkat 9. Kalau nggak ditulis itu adalah pangkat 1. Berarti kita jumlahkan ya. X 1 tambah 9 pangkat 10 ya, sama ya. P ini X pangkat 10, Q juga X pangkat 10 ya. Nggak usah kita capek-capek masukkan nilai X, karena mereka sini udah sama. Langsung kita simpulkan bahwa P sama dengan Q ya. Berarti jawabannya yang C gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Mari kita lihat. Ini juga ya dalam bentuk perpangkatan si P dan Q nya. Diberikan suatu ekspresi di bawah ini P dengan Q. Oke, otomatis ya mari kita rubah-rubah bentuk si P dan si Q ini sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan ya. Kita buat lagi di sini. Katanya P itu sama dengan 5 pangkat N dikurang 5 pangkat N kurang 1 ya. Coba kita pilah-pilah ya, atau kita rubah bentuk sesuai dengan sifat perpangkatan. Kalau N kurang 1 berarti bisa kita pisahkan menjadi 5 pangkat N dikurang 5 pangkat N dikali 5 pangkat min 1 gitu ya. Oke, dari sini ini bisa kita keluarkan si 5 pangkat N nya. Jadi bentuk aljabarnya begini, 5 pangkat N dikali 1 kurang 5 pangkat min 1 ya. Sifat 5 pangkat min 1 ini bisa kita rubah menjadi 1/5 pangkat 1, atau berarti jadi 1/5. Berarti sama dengan 5 pangkat N dikali 1 dikurang 1/5 ya. 1 dikurang 1/5 itu adalah 4/5. Berarti nilai N di sini 4/5 ya. 4/5 5 pangkat N dikali 4/5 ya. Kita buat di kiri aja 4/5 nya. Jadi 4/5 dikali 5 pangkat N. Itu dia.
Berarti untuk si nilai P adalah 4/5 dikali 5 pangkat N. Coba kita analisis lagi yang Q ya. Nanti kita akan bandingkan siapa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya, atau nggak bisa juga kita putuskan pernyataan ini atau hubungan antara P dan Q. Coba kita lanjutkan ke nilai Q ya, kuantitas Q. Berarti di sini 5N pangkat kurang 1 ini bisa kita rubah nantinya ya. Dikurang 5 pangkat 2N ditambah 4/2. Gitu ya. Ya, otomatis sama dengan seperti biasa 5 pangkat N dikali 5 pangkat min 1 dikurang. Ya, si 2 ini kan ini milik mereka berdua ini ya. Milik yang di atas, milik 2N dan milik si 4. Ya, kita uraikan aja biar paham ya. Berarti sini 5 pangkat ya 2N/2 ditambah ya 4/2 gitu. 4/2 itu nanti sederhanakan ya jadi 2. Ini juga mati ya. Berarti sama dengan gitu ya, 5 pangkat N dikali 5 pangkat min 1 dikurang 5 pangkat N, tadi ada N di sini, N ditambah 2. Kalau tambah bisa kita uraikan ya, lagi 5 pangkat N dikali 5 pangkat min 1 dikurang 5 pangkat N dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Nah oke, 5 pangkat min 1 ini bisa jadi 1/5 ya. Oke, kemudian 5 pangkat 2 jadi 25. 5 pangkat N dikali 1/5 dikurang 5 pangkat N dikali 25. 5 pangkat 2. Keluarkan 5 pangkat N nya ya, 5 pangkat N dikali 1/5 dikurang 25. Ini minus ya, 1/5 dikali dikurang 2/5 samakan penyebut ya. Berarti penyebutnya nanti adalah 5 ya. Berarti 5 pangkat N dikali minus gitu ya, 124 ya, 1 kurang 125/5 ya. Otomatis minusnya kita pindah ke depan, minus 124/5 dikali 5 pangkat N. Cukup jelas ya. Di sini Q-nya nanti nilainya adalah minus ya. Sedangkan yang P di sini nilainya tadi adalah positif, ini minus. Otomatis si Q akan lebih kecil ya. Q lebih kecil daripada P ya. Itu dia. Maka Q lebih kecil daripada P atau si P lebih besar daripada Q. Ini dia kesimpulannya. Maka jawabannya adalah ya yang A ya. Atau di sini pilihannya A. Gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika X memenuhi persamaan 3X tambah 2 dikurang 3X ya sama dengan 32, maka nilai dari 45X per 5 pangkat X kurang 1 ya. Berarti coba kita lihat ya, kita uraikan dulu persamaan yang ini, yang 32 ini ya. Kita bisa putar-putar nanti biar ada hubungannya ke pertanyaan ini. Oke, coba kita lihat 3 ya pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Berarti kita rubah dulu. Berarti 3 pangkat X ya, kalau ditambah jadi kali 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32 ya. Habis itu kita bisa keluarkan si 3 pangkat X nya. Berarti jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 kurang 1 ya. Gini ya, sama dengan 32 ya. Kalau kita kalikan ke dalam nanti pasti ini hasilnya ya. Oke, coba kita lanjutkan.
3 pangkat 2 9, berarti 3 pangkat X ya, 3 pangkat 2 9 kurang 1 jadi 8 ya. 8 sama dengan 32. Berarti 3 pangkat X 32 per 4 adalah 32 per 8 adalah 4 ya. Ya, 3 pangkat X adalah 4. Ini yang kita nanti masukkan atau substitusikan ke soal ya. Nah, coba kita lihat di soal ada 5 pangkat X. Nah, coba kita masukkan aja dulu. Di sini jadi ada 45, ini tadi soalnya ya, 45X per 5 pangkat X dikurang 1. Nanti bisa kita rubah. Kita rubah dulu ya, berarti 45 pangkat X per 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Gitu ya. Sekarang kita rubah dulu si 45 nya ini, karena tadi di pilihan atau di pernyataan pertama itu ada 3 pangkat X. Coba kita rubah 45 ya. 45 itu kan bisa 3 ya, 3 kali 3 kemudian kali 5 ya. Berarti gini bisa kita rubah. Kenapa? Karena ada tadi 3 pangkat X ini. 3 pangkat X, 3 kali 3 dikali 5 dipangkatkan X. Untuk rubah 45 nya per 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Nah, otomatis kalau nggak ditulis ini 1, kita kalikan aja X ke dalam. 3 pangkat X dikali 3 pangkat X dikali 5 pangkat X per 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Ya, otomatis ini bisa ya mati ya. Karena 5 pangkat X per 5 pangkat X itu adalah ya 5 pangkat 0 atau 1. Berarti tinggal di sini 3 pangkat X dikali 3 pangkat X per 5 pangkat min 1. Ya, 5 pangkat min 1 1/5 nya itu, maka dia kalau 1/5 naik ke atas ya, berarti jadi ya 3 pangkat X dikali 3 pangkat X kali 5 ya. Ya, 3 pangkat X tadi ada nilainya yaitu 4. Berarti 3 pangkat X kita substitusi menjadi ya, jadi 4 kali 4 dikali 5. Karena nilai 3 pangkat X tadi 4 di persamaan pertama, 16 kali 5 ya adalah 80. Oke, ini dia ya. Ya, maka jawabannya 80. Optionnya apa? Iya, optionnya adalah D ya, 80. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Di sini ada si Z ya, nilai Z dan nilai Y. Coba kita uraikan seperti biasa. Berarti di sini nilai Z sama dengan ya 5 pangkat minus P ya dalam kurung itu dikali dengan 5 pangkat Q tambah 1 dipangkatkan lagi dengan P. Ya, otomatis pangkat dalam pangkat dia akan kita kalikan ya. Berarti sini 5 pangkat min P dalam kurung 5 pangkat kalikan aja P dikali Q tambah 1 ya, ini tutup kurung, maka kalikan secara aljabar ya, langsung kita ke 5 pangkat minus P dikali 5 pangkat PQ ditambah P ya. Oke, uraikan kembali. 5 pangkat min P ini bisa rubah jadi 1/5 pangkat P sesuai dengan sifatnya dikali 5 pangkat PQ dikali 5 pangkat P. Itu penguraiannya ya. Maka 5 pangkat P dengan 5 pangkat P ini bisa habis ya. Jadi sisanya jadi 5 pangkat PQ ya, atau P kali Q. Ini nilainya si Z adalah 5 pangkat PQ. Gitu ya. Coba kita lihat untuk nilai si Y. Ya, si Y katanya di situ
5 pangkat P tambah Q dikuadratkan ya, per 5 pangkat P kuadrat kali 5 pangkat min Q dikuadratkan. Ya, jangan lupa rumus ya, ini rumus aljabar ini jangan lupa, P tambah Q kuadrat ya, dari sini dia ya, P tambah Q dikuadratkan itu adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Otomatis bisa kita lanjutkan yang di atasnya ini tadi, berarti 5 pangkat P tambah Q kuadrat itu adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat per ya 5P kuadrat kali ya, pangkat min kita bisa rubah 1/5 Q kuadrat ya, otomatis ini karena tambah maka jadi 5P kuadrat kali 5 pangkat 2PQ dikali 5 pangkat Q kuadrat per, ini jadi di bawahnya ya, 5P kuadrat dikali 5Q kuadrat ya, 5P kuadrat ini bisa mati, Q kuadratnya juga ya bisa hilang karena disederhanakan. Berarti ini sama dengan ya, nilai Y sama dengan 5 pangkat 2PQ gitu ya. Ini dia, ini 5 pangkat Q 5 pangkat 2PQ ya, otomatis si Y itu lebih besar ya, karena 2 kali PQ, ini PQ saja ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan di sini Z lebih kecil daripada Y, atau si Y lebih besar, Z lebih kecil ya, maka jawabannya yang C gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Sini ada perpangkatan ribuan ya, tapi jangan terjebak, ikuti aja sifat-sifatnya gitu ya. Nilai dari 3 pangkat 2019 dikurang 3 pangkat 2017 per 9 pangkat 1009 ya, dikurang 9 pangkat 1008. Oke, coba kita samakan dulu ya, bilangan aslinya atau basisnya ini 3 ini 9. Berarti bisa kita rubah dia nanti soalnya jadi 3 pangkat 2019 dikurang 3 pangkat 2017 per ya, 9 kan 3 pangkat 2 ini ya, pangkat 2 dipangkatkan lagi 1009 dikurang 9 pun itu 3 pangkat 2 pangkat 1008. Oke ya, kalau dia nanti pangkat dalam pangkat maka dikalikan ya, berarti 3 pangkat 2019 dikurang 3 pangkat 2017 per ya 3 pangkat 2 kali 1009 ya. Ya, 2 kali 1009 berarti 2018 ya. 2018 dikurang 3 pangkat 2016 gitu ya. Oke ya, setelah ini jangan lupa untuk simbol ya, simbol untuk sifat perpangkatan. Oke, jadi karena ini adalah pangkat 2017, ini 2019, maka yang 2019 kita rubah dulu ya, berarti bisa jadi 3 pangkat 2
kali 3 pangkat 2017 ya, per 3 pangkat 2017 juga, kan gitu ya, per 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2016 dikurang 3 pangkat 2016. Kenapa? Kalau kita jumlahkan ti pangkatnya ini, kan kembali lagi ke sini ya. Ya, tadi 3 pangkat 2 kali 2017. Coba kita keluari ya, karena ini ada sama. Kita pisah 3000 pangkat 2017 dikali 3 pangkat 2 kurang 1 ya, gitu ya, per ya 3, ini berapa ini ya. Oke, coba 3 pangkat keluar 2016 nya, 2016 buka kurung 3 pangkat 2 dikurang 1, gitu ya. Oh ya, ini masa 3 pangkat 2 kurang 1 ini bisa sederhanakan, bisa habis ya, karena sama. Berarti sama dengan ya 3 pangkat 2017 dikurang 3 pangkat ya 2016. Kalau bagi pangkat dikurang 2017 kurang 2016 1, berarti 3 pangkat 1 ya. Iya, atau 3 gitu. Berarti jawabannya adalah ya, jawabannya A ya, 3 pangkat 1 atau 3. Oke, jadi ya sampailah kita di soal latihan. Ini soal latihan pertama adik-adik ya. Jadi coba screenshot, jawab di rumah, dan berikan ya jawabanmu di kolom komentar supaya abang bisa tahu ya apakah kau mengerti pada video kali ini atau kurang. Kalau kurang mengerti, coba diputar-utar ulang juga videonya, dipahami. Ya, ini soal nomor 1 screenshot. Kemudian kita ke soal nomor 2 ya. Gitu. Jadi adik-adik jangan lupa sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau dikali dengan absis sama, maka pangkatnya dijumlah. Gitu ya, dan seterusnya sifat-sifatnya. Oke. Lanjut ke ya, ini di screenshot aja, tetap komen ya, komen, berikan jawabanmu di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 3 ya, ini juga screenshot, kerjakan biar lebih paham. Dan jika ada soal pangkat di ujian sebenarnya atau ujian tahun 2025 ini SNBT, nanti kamu bisa menjawabnya. Oke. Jadi adik-adik sampai di sini dulu video pengetahuan kuantitatif tentang topik pangkat. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.